Somad, jika direksi, ini bicara direksi nih, jika direksi atau pemerintah masih tetap memaksa keputusan IPO atau go publik gitu kan, atau menjualkan saham kepada pihak swasta, ya subholding tadi, salahkah kami jika mengambil sikap demo, mogok kerja untuk memperjuangkan sikap perjuangan kami ini? Apalagi Ustaz Somad, saya kasih informasi, komisarisnya ini Pak Basuki. Ya betul Pak. Ya, jadi apakah kami ini tidak salah langkah kalau demo mogok kerja untuk memperjuangkan amanat negara ini? Kami persilakan Ustaz. Sebetulnya pertanyaan ini mau minta label halal saja. Yang perlu dimintakan label halalnya itu kalau benda itu haram. Baru dimintakan label halal. Kalau bidang ekonomi namanya fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ini tidak terkait tentang masalah halal, haram, makruh, mubah. Tak kenapa lah saya lihat masyarakat ini, sikit-sikit dibawanya ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram. Ini kan tentang masalah konstitusi, demokrasi. Kita tinggal di negara demokrasi. Cara menyalurkan aspirasi dalam dunia demokrasi itu bagaimana? Datang ke anggota dewan, salurkan. Ketika mentok, maka ketika mentok, dilanjutkan dengan, nah itu. Jadi kita ini bukan monarki, kita bukan kerajaan. Dalam negara kerajaan, kalau orang melawan, itu ditangkap. Tapi dalam negara konstitusi, Pancasila, demokrasi, maka kita dibenarkan itu. Tapi bukan dengan cara anarkis, bukan dengan menghancurkan, tapi untuk menunjukkan. Di Malaysia namanya unjuk perasaan. Karena perasaan kita itu di dalam, mau kita tunjukkan. Udah kita tunjukkan bolak-balik ke pakar-pakar, mereka pun sebetulnya dalam hati mereka, aku takut, turun aja lah kalian, katanya. Sebetulnya gitu mereka. Nah, itu. Jadi dapatlah dipahami dari yang saya sampaikan tadi. Saya tidak bawa-bawa hukum halal haram makruh mubah menurut hadis Rasulullah, menurut ayat Al-Quran. Nanti begitu kata saya, kata yang tak setuju, dia pakai ayat, akhirnya perang ayat. Jamaah ini bingung. Enggak jadilah Pak Ustadz. Kita pakai saluran demokrasi. Cara menyalurkan aspirasi dalam negara demokrasi. 2 jalur. 1 jalur melalui legislatif, parlemen, bicara mereka di sana. Mentok di parlemen, pakai jalur 1 lagi. 2 jalur. Kenapa tak dipakai 2-2? Mubazir. Jelas. Bagi yang cerdas bisa jelas. Kurang cerdas, makan otak-otak. Wallahu a'lam. Jadi 2 jalur itu yang harus kita tempuh. Melalui parlemen, ada juga demo atau bahasa aktivisnya parlemen jalanan. Dua-duanya dijamin oleh negara karena itu adalah hak demokrasi berbicara di muka, menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya kira apa yang disampaikan beliau tadi clear dan jelas. Jadi bukan persoalan boleh atau tidak, haram atau halal, tapi kondisi seperti ini 2 jalur itu dilindungi oleh negara. Selanjutnya Ustadz Abdul Somad, ada pertanyaan dari Riki Jaya. Politik negara sangat mahal, sehingga yang terpilih selalu berpikir balik modal. Kalau seperti ini terus, akan susah negara ini maju. Mereka akan punya kepentingan individu dan golongan. Bagaimana Ustadz, supaya kita bisa memiliki konstitusi yang tegak dan bertanggung jawab, sehingga negara bisa berdaulat? Kalau mental pemimpin dan politikusnya seperti ini. Panjang ini pertanyaan Ustaz. Saya mau jadi bupati. Misal, bukan saya mau jadi bupati. Kecil kali lah bupati. Saya mau jadi bupati. Anggota legislatif di kabupaten itu 50 orang. Maka saya sogok 1 anggota dewan itu 1 miliar. Pilih saya. Maka cukup modal saya 50 M. Duduk. Itu kalau pakai sistem dulu. Dipilih oleh anggota dewan. Sekarang high cost. Biaya terlalu tinggi. Kenapa?
Karena yang mau dikasih duit ini tidak hanya anggota dewan yang 50. Semua grup pengajian ibu-ibu kali 50 jilbab. Yang ini jilbabnya bergambar, yang ini tidak. Grup-grup anak muda mesti belikan net poli. Yang minum-minum kasih pula lagi minum. Ini setiap turun ke bawah. Jadi high cost. Lebih dari 50 M. Ini sekedar gambaran saja. Mau dipakai lewat cara pemilihan anggota legislatif, tetap berbiaya. Mau dipilih masyarakat langsung seperti sekarang, lebih tinggi high cost dan gesekannya juga. Antar kepala sekolah dengan guru beda pilihan. Antar imam sama makmum salah ayat. Itu jadi memang cost gesekannya kemana-mana. Jadi solusinya gimana Pak Ustadz? Solusinya tidak lain, tidak bukan adalah perbaikan ekonomi. Kalau ekonomi masyarakatnya mapan, itu duit-duit sawer itu nggak mempan. Pertama perbaikan ekonomi, yang kedua kesehatan mental masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sehat dia secara mental, otaknya itu sehat, badannya itu sehat, sehingga ketika dia dikasih dia berpikir panjang. Saya terima sekarang 100.000, saya pilih orang begini untuk apa? Sekarang karena dia lapar, dia tak sempat mikir. Orang lapar tuh nggak bisa berpikir. Diajak berpikir error duluan dia. Nah, oleh sebab itu maka lagi-lagi dua ini. Kalau masyarakat itu mapan secara ekonomi, otaknya disehatkan oleh ustadz. Ustadz dari mimbar menyampaikan, Iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kau menjadi orang yang berkecukupan. Jadi dia tidak lagi menjadi masyarakat yang konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Maka insya Allah selamat. Itulah yang tujuan saya ceramah selama ini. Mari belanja ke warung tetangga. Mari memproduksi air minum kita. Mari kita produksi pangan. Tujuannya apa? Ketahanan ekonomi, kemapanan finansial. Sehingga masyarakat tidak mudah dibeli suaranya oleh penjahat-penjahat intelektual, penjahat-penjahat politik yang memang high cost tadi. Saya tidak akan pernah lelah menyampaikan itu. Karena setan sampai sekarang belum pensiun. Nanti kalau sudah setan pensiun dini, baru kita sama-sama lelah. Dua saja kuncinya. Capek kita, menang setan. Capek setan, menang kita. Oleh sebab itu, inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kamu, fattakhidhuhu adua. Jadikan dia sebagai musuh. Karena banyak orang berkawan dengan setan. Saya kira demikian. Dari Pancasila, pesan dari founding father pendiri bangsa. Apa mereka pesankan melalui Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Dari Undang-Undang Dasar 1945, apa pesan mereka dulu? Mereka sudah mati, meninggal dunia. Tapi ini legasi, warisan yang mereka tinggalkan sampai hari ini. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3. Bumi, air, segala yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai seorang muslim, ini yang ketiga. Pancasila, Undang-Undang Dasar, sekarang sebagai seorang muslim. Saya sudah lepas. Kalau saya nanti ditanya di akhirat, hai Abdul Somad, sudah bicara engkau tentang sholat? Sudah. Sudah bicara engkau tentang puasa? Sudah, ada bukunya. Tanya jawab puasa Ramadan. Sudah bicara kau tentang haji dan umrah? Sudah kutulis buku 66 tanya jawab. Sudah bicara kau tentang minyak, batu bara, sumber daya alam Indonesia, kedaulatan migas? Sudah bicara tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di atas langit Sriwijaya, Sumatera Selatan. Saya sudah bicara, ya Allah, sudah kusampaikan. Sampaikah itu ke hakim Mahkamah Konstitusi? Aku tak tahu. Entah mereka ketakutan tak jadi. Dan hakim Mahkamah Konstitusi Judicial Review akan ditanya oleh ahkamul hakimin, hakim yang maha bijaksana. Hai hakim, kata Allah, mobilmu plat merah, hidupmu, anakmu, binimu digaji oleh negara. Sudahkah kau sokong Pancasila, Undang-Undang 45? Kata hakim, aku tak bisa, karena barang itu belum masuk. Oleh sebab itu, semua mesti bekerja sama untuk menggolkan ini, dan semuanya tak ada membawa nama-nama pribadi,
tapi ini akan menjadi warisan untuk terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 3 poin statement closing yang dapat saya sampaikan.